Ya, shalom semua Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang kita bisa kembali berjumpa di dalam program Tadarusan Alkitab 2 BSD gitu ya. Dan seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan, pembacaan kitab Mazmur Mas ya. Dan hari ini saya mendapat kebagian pembacaan dari Mazmur pasal yang ke-133. Dan seperti biasa kita akan nanti membaca sekilas Mazmur 133 ini. Cukup singkat hari ini ayat-ayat yang ada di dalam pasal 133 ini, tapi saya yakin dan percaya pastinya akan tetap memberkati kita semua, karena ini sebuah Mazmur yang pastinya sering kita dengar gitu ya. Jadi langsung aja kita akan memulai tadarusan Alkitab kita pada siang hari ini, dan saya mengundang kita semua bersatu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh kembali berkumpul bersama di dalam program tadarusan Alkitab ini. Berarti kami masih diberikan kesempatan satu hari lagi untuk boleh hidup Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Mulai pagi hari tadi kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau sudah menyertai aktivitas kami juga sepanjang pagi hari tadi sampai saat ini kami bisa punya waktu untuk duduk bersama ngobrol tentang kitab Mazmur lewat program Tadarusan Alkitab ini. Kami serahkan program ini Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Biar benar-benar apa yang kami sharingkan, rema yang dibagikan oleh hamba-Mu menjadi berkat buat semua yang mendengarkan, dan benar-benar adalah rema yang ingin Kau bagikan untuk semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan program Tadarusan Alkitab kami ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Kau berkati, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, sekali lagi saya mau menyapa shalom semua. Senang kita bisa berjumpa kembali gitu ya. Dan kemarin kita udah lanjut di Mazmur pasal yang ke-132. Mazmur, kita sudah mau memasuki akhir-akhir kitab Mazmur gitu ya. Dan hari ini saya membacakan Mazmur pasal yang ke-133. Boleh diambil Alkitab Bapak Ibu Saudara semua, ataupun gadget juga boleh dibuka Alkitabnya di dalam gadgetnya, dan kita akan sama-sama membacakan. Mungkin teman-teman yang sambil makan siang atau sambil menyaksikan, sambil beraktivitas yang lain pun jangan khawatir, saya akan bacakan. Jadi biar benar-benar kita bisa semua mengikuti walaupun kita sedang melakukan aktivitas apapun gitu ya. Diberi perikop seperti biasa oleh LAI. Mazmur pasal yang ke-133 ini adalah persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Ayat pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, ayat yang cukup singkat gitu ya, hanya 3 ayat, tapi memberkati banget buat saya pribadi, karena ini adalah sebuah lagu gitu ya. Pada saat ini kita sering mendengar Mazmur 133 ini dalam bentuk sebuah pujian atau lagu. Pastinya sering kita nyanyikan gitu, dan benar-benar kita mau belajar lewat Mazmur pasal yang ke-133 ini tentang persaudaraan yang rukun, kalau diberikan perikop oleh LAI gitu ya. Jadi kalau kita saya coba cari tahu gitu ya tentang Mazmur ini, kemungkinan besar Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh pemazmur yang sedang melakukan aktivitas pendakian gitu ya, mendaki gunung, dan mereka menyampaikan Mazmur ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi diberikan perikop oleh LAI adalah persaudaraan yang rukun.
Ini apa, menurut saya pribadi cukup relevan gitu ya untuk kita renungkan, karena di hari-hari ini, di kehidupan kita pada saat ini terlebih, namanya persaudaraan yang rukun ini eh, rasa-rasanya sudah semakin berkurang gitu ya, sudah semakin pudar, nggak mudah lagi untuk kita dapatkan. Karena ya tadi, kalau kita lihat sendiri di lingkungan sekitar kita atau bahkan di media sosial sekalipun, orang-orang yang tidak saling mengenal itu sering terjadi perselisihan di antara mereka. Perpecahan itu bahkan sudah seperti makanan sehari-hari gitu ya. Perbedaan pendapat yang akhirnya menjadi alasan untuk bahkan berdebat panjang. Bahkan kita banyak lihat di berita-berita akhir-akhir ini, hanya karena permasalahan perselisihan saja, yang hal sepele, hal simple bisa berujung kepada sebuah tindakan kejahatan, kriminalitas. Karena perselisihan hal yang sepele bisa terjadi pembunuhan. Bahkan nggak hanya orang-orang yang tidak saling mengenal aja, kita melihat bahkan eh, hubungan keluarga pun, hubungan saudara pun banyak kita temui gitu ya di berita-berita hari ini. Tadi hanya karena suatu permasalahan yang bahkan nggak selalu hal-hal yang berat, bahkan hal-hal yang simpel sekalipun bisa memicu tadi perselisihan dan juga akhirnya tindakan kriminalitas bahkan. Nah, ketika kita membaca Mazmur pasal yang ke-133 ini, atau bahkan kita menyanyikan lagu pujian dari Mazmur ini, saya yakin ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa betapa berharganya persatuan itu. Dan harusnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen terlebih lagi, yang mana kasih adalah merupakan inti dari kita orang Kristen, kekristenan gitu ya, benar-benar mengingatkan kita bahwa tadi akan indahnya persatuan, akan indahnya kerukunan. Tetapi ada cara yang harus kita pelajari, ada cara yang harus kita lakukan mestinya, bagaimana untuk kita bisa mempertahankan persatuan ini. Karena kita semua tahu gitu, persatuan itu indah, persatuan itu baik, tapi pada faktanya mudah untuk mengatakan, tapi susah untuk merealisasikan persatuan dan kesatuan yang rukun di antara hubungan kita terhadap sesama gitu ya. Dan hari ini kita diberkati lewat Mazmur pasal yang ke-133 ini, dimana dari bagian pertama, ayat yang pertama maksud saya, bahkan sudah dijelaskan, disebutkan oleh pemazmur bahwa indahnya dari persatuan. Di ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi benar-benar dari zaman dahulu kala aja pemazmur udah merasakan, bahkan ini masuknya kategori mengingatkan kita bahwa benar-benar persatuan itu begitu indah gitu. Betapa baiknya dan indahnya sebuah persatuan. Kata baik di sini bisa berbentuk banyak macam gitu ya. Bisa baik yang menyenangkan, nggak cuma menyenangkan, bahkan juga bermanfaat, pastinya membawa kebaikan. Dan digambarkan tadi oleh pemazmur juga dengan menggunakan kata-kata indah, alangkah baik dan indahnya, menggambarkan sesuatu yang mempesona hati, memberikan kesan yang mendalam gitu. Karena ketika kita berbicara tentang mengatakan sesuatu hal adalah indah gitu ya, itu pasti ada kekaguman yang mendalam kita rasakan akan hal tersebut. Jadi benar-benar sebagaimana digambarkan oleh pemazmur bahwa untuk kita
sesama saudara-saudara, terlebih lagi yang seiman, untuk bisa hidup rukun bersama itu adalah sebuah keindahan yang harus kita kejar, kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harusnya memegang kasih. Jadi bukan hanya sekedar indah di mata atau secara fisik belaka, tapi benar-benar bagaimana kita harus menjadi pribadi yang bisa menjalin hubungan yang baik, persatuan yang rukun. Nah, ini juga yang dari awal pertama bahkan di perjanjian lama diingatkan untuk kita mengasihi sesama kita seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini merupakan suatu PR atau pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, yang bahkan menjadi salah satu dari perintah utama dari Tuhan untuk kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh dihubungkan dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau terhadap sesama aja kita nggak bisa saling mengasihi. Dan mengasihi sesama, kerukunan terhadap sesama kita digambarkan dengan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, yang kita melakukan segala hal yang baik untuk diri kita sendiri, kita merawat diri kita sendiri, kita sering melakukan self reward gitu ya, kita melakukan hal-hal yang baik terhadap diri kita sendiri. Demikian juga Tuhan mau kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi benar-benar sebuah hal yang indah untuk dilihat, tetapi benar-benar harus diusahakan. Dan ketika kita mengatakan hal tersebut, mudah untuk kita berkata demikian. Tetapi justru sebaliknya, kehidupan kita zaman sekarang, kehidupan kita saat ini justru lebih banyak dan dikelilingi lebih banyak oleh perpecahan dan perselisihan. Kita lupa akan keindahan dari persatuan yang rukun yang selalu diajarkan oleh Alkitab. Kita dikelilingi dengan kompetitif, kehidupan yang kompetitif, sehingga akhirnya memicu iri hati, mudah terjadi pertengkaran terhadap sesama kita, lingkungan kita, persaingan yang gak sehat tadi. Memang hidup itu harus kompetitif gitu ya, harus ada tujuan yang kita kejar. Tapi terkadang tujuan-tujuan tersebut, persaingan-persaingan yang kita lakukan itu membutakan kita sampai membawa kita ke dalam persaingan-persaingan yang tidak sehat, kompetitif yang sudah tidak baik lagi, sudah tidak wajar lagi. Dan akhirnya tadi, lambat laun kita terbiasa hidup dengan tanpa adanya kerukunan ini. Lama kelamaan akan pudar, digantikan dengan rasa sakit, kekecewaan, sikap apatis terhadap sesama, tidak nyamanan. Nah, lewat Mazmur 133 ini kita diajak untuk merenungkan kembali, diingatkan kembali bahwa apakah masihkah kita menjadi orang Kristen yang seperti pemazmur ini katakan, di mana kerukunan, persatuan yang baik, yang harmonis antar sesama kita satu sama lain itu menjadi ciri khas utama dari iman kita. Apakah kita sudah mengusahakan untuk menciptakan suasana yang baik dan indah di antara sesama kita? Coba kita cek lagi di kesempatan hari ini, kalau kita diizinkan untuk
membaca Mazmur pasal yang ke-133 ini, saya yakin dan percaya ada hal yang ingin diingatkan kepada kita. Bagaimana selama ini kita berkontribusi terhadap persatuan, baik di lingkungan kita, di tempat kerja kita kah, di keluarga kita, di gereja dalam pelayanan kita. Apakah perkataan dan tindakan kita ini adalah perkataan dan tindakan yang membangun kerukunan, atau justru sebaliknya? Kadang-kadang kita bisa berkata, saya cinta damai, saya demen hidup rukun bersama itu, suka gitu. Tetapi yang kita lakukan adalah kita hanya sebatas menghindari perselisihan, menghindari perpecahan, tanpa adanya kontribusi yang sungguh atau lebih lagi. Jadi sekedar nggak mau terlalu berhubungan yang dalam, karena mencegah kalau terlalu kenal, terlalu banyak komunikasi, mudah adanya perselisihan. Jadi kita jaga jarak aja, cukup say hi dan sebatasnya. Nah, tapi nggak seperti itu harusnya yang pemazmur katakan, yang pemazmur ingatkan, bahwa diingatkan bahwa harus ada hal-hal yang kita lakukan, tindakan-tindakan aktif yang membuat kita untuk berkontribusi terhadap adanya kerukunan ini. Bagaimana kita membawakan diri kita ini di tengah-tengah masyarakat sebagai anak Tuhan, apapun pekerjaan kita. Bagian melayani yang paling simpel dan sederhana adalah ini sebenarnya. Membawa diri kita di tengah-tengah masyarakat menjadi sukacita buat orang-orang sekitar kita, menjadi damai sejahtera. Nah, kita cek apakah dengan adanya kita, dengan hadirnya kita di tempat tongkrongan kita, di tempat kerjaan kita, ketika kita datang, apakah orang-orang sekitar kita menjadi nyaman, menjadi solid, ataukah jangan-jangan dengan adanya kehadiran kita justru malah memecah pertemanan gitu ya. Nah, ini ayo kita di kesempatan pada siang hari ini kita diingatkan untuk kembali terus berkomitmen menjadi garam dan terangnya Tuhan, sehingga lewat adanya kita menjadi agen persatuan, kerukunan saudara-saudara kita. Bukan hanya yang seiman doang, bahkan kalau bisa di luar dari teman-teman seiman kita juga menjadi pribadi yang seperti itu, pribadi yang mengutamakan persatuan, membawa damai, sukacita, kasih di tengah-tengah komunitas kita. Kenapa kita harus tadi diingatkan kembali tentang persatuan di dalam Tuhan, kerukunan di dalam Tuhan? Kenapa? Apa pentingnya gitu ya? Karena kalau kita baca di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, itu pemazmur mengibaratkan persatuan yang rukun ini terhadap sesama, terhadap sekitar kita itu seperti yang pertama seperti minyak urapan yang mahal. Kalau kita baca, seperti minyak yang baik di atas kepala turun membasahi janggut Harun, yang turun membasahi ujung jubahnya. Jadi benar-benar kenapa pentingnya persatuan ini untuk kita diingatkan, untuk kita prioritaskan lagi di dalam kehidupan kita, karena ini diibaratkan sebagai minyak. Dan minyak yang apa maksudnya gitu ya? Saya yakin dan percaya ini adalah sebuah perumpamaan di mana minyak urapan yang pada saat itu seringkali digunakan itu adalah merupakan sebuah berkat yang tercurah. Minyak urapan itu digambarkan sesuatu yang berharga, sebuah makna yang simbolis gitu ya, dimana sering dipakai oleh para imam-imam untuk tadi pengudusan kah, pelimpahan kuasa, pengurapan dan sebagainya. Jadi benar-benar digambarkan kerukunan ini sebagai minyak urapan yang ketika kita
bersatu, ada impartasi yang baik dari Roh Kudus hadir untuk memberkati kita, memberkati mereka dengan segala kelimpahannya. Jadi ketika kita membangun persekutuan yang baik, persekutuan yang rukun, terlebih lagi persekutuan di dalam Kristus, maka nggak hanya berkat itu ada di 1-2 orang saja. Nah, ini yang mungkin juga seringkali kita dengar, pergaulan yang baik itu akan membawa kita terhadap hal-hal yang baik, tapi sebaliknya pergaulan yang buruk membawa kita kepada kehancuran. Jadi ketika kita memiliki atau mengusahakan menjadi pribadi yang terus membangun kerukunan di antara lingkungan kita, sesama kita, jadi berkatnya pun, kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini akan terimpartasi juga ke orang-orang di sekitar kita ketika kita membangun komunitas yang baik. Karena komunitas yang baik itu pasti saling menguatkan, saling menyemangati, saling menghidupkan. Jadi benar-benar terasa sungguh gitu berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah turun, terbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sering dengar kita ketika kita tersenyum kepada orang lain gitu ya, itu bisa mengubahkan hidup mereka, bisa mengubahkan hari mereka. Terkadang orang-orang yang memiliki hari yang buruk, permasalahan di dalam kehidupannya, ketika berjumpa dengan orang, tiba-tiba disenyumin, tiba-tiba disapa dengan ramah, diajak ngobrol, ditanya gimana kabarnya, diajak sharing. Nah, itu akan terimpartasi sukacitanya, damai sejahteranya. Tiba-tiba dengan hanya kita ngobrol gitu ya, bercerita, ditanya kabarnya, diberikan senyum terbaik kita, melepaskan berkat, mengucapkan shalom bahkan. Dan ini akhirnya membuat berkat itu terimpartasi, dan orang yang tadi mungkin mengalami hari yang buruk, permasalahan yang membuat overthinking gitu ya, nah akhirnya ini bisa terhilangkan dan menjadi diberkati juga dengan adanya tadi tindakan-tindakan perlakuan seperti itu. Jadi benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Jadi benar-benar memberkati. Dan juga kalau kita seringkali beberapa kali baca gambaran minyak ini, minyak urapan ini, ada minyak-minyak yang wangi gitu ya yang dipakai. Jadi kalau kita menghubungkan ini dengan tadi yang pemazmur katakan, jadi benar-benar gak hanya itu aja, tetapi benar-benar memberikan tadi kesegaran yang saya bilang, membangkitkan semangat kembali, ada sukacita, damai sejahtera, kasih yang terpancar dari kita. Dan kalau kita membagi hal tersebut terhadap komunitas kita, maka komunitas kita juga akan menjadi seperti itu, dan dampaknya akan semakin membesar lagi. Jadi itu hal yang simple banget bisa kita lakukan, tetapi bisa memberkati orang banyak. Jadi benar-benar ini yang merupakan salah satu pentingnya kita diingatkan dari tadi persekutuan yang persaudaraan yang rukun, persekutuan yang rukun di dalam Tuhan. Jadi benar-benar apakah kita sering atau masihkah kita merasakan sukacita, berkat, damai sejahtera di dalam komunitas tempat kita bertumbuh, tempat kita berkoinonia? Apakah kita atau orang-orang di sekitar kita masih memancarkan tadi keharuman tanda kutip dari kasih Kristus kepada dunia ini? Jadi kalau misalnya hari-hari ini komunitas kita, lingkungan kita kok kayaknya mulai dingin, mulai redup gitu ya, mulai gak ada semangat, sukacita lagi, ayo kita kembali diingatkan untuk menjadi pribadi yang membawa tadi persaudaraan yang rukun tadi, dan menjadi pribadi yang kembali menggerakkan untuk komunitas kita, entah itu di pekerjaan, di keluarga, pelayanan kita, apapun itu, untuk kembali yuk kita bangun komunitas yang baik, komunitas yang rukun, komunitas yang hidup,
menghidupi firman Tuhan, dan akhirnya akan kembali menyegarkan komunitas kita. Dan nantinya saya yakin dan percaya kita akan juga disegarkan dari komunitas kita itu ketika kita sedang menghadapi permasalahan, kita menghadapi hari yang buruk. Ada komunitas kita yang terdekat kita, tempat kita berkomunikasi, membangun hobi yang sama ini yang bisa membalikan sukacita kita. Dan kemudian ada lagi digambarkan persatuan tadi seperti embun di Gunung Hermon. Jadi nggak hanya tadi sebagai minyak urapan, tapi juga dikatakan sebagai embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dan kalau ya kita coba untuk mencari tahu gitu ya, belajar kenapa Gunung Hermon gitu kan. Gunung Hermon itu adalah sebuah gunung yang tinggi gitu ya, paling tinggi, dan diselimuti salju dan dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yang lebih kecil. Dan sama kurang lebih seperti tadi, sebagaimana minyak tadi mengalir ke janggut dari minyak urapan tadi, embun ini juga seperti demikian, turun dari Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit atau gunung-gunung Sion yang lebih kecil, dan kemudian akhirnya melambangkan, membawa kesegaran, pemulihan kembali yang dirasakan. Jadi benar-benar kembali ditekankan lagi, diingatkan lagi kembali, benar-benar pentingnya persatuan itu adalah dengan kita menjaga, menciptakan persatuan yang rukun, terlebih lagi persekutuan di dalam Tuhan, itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Impartasi sukacita, damai sejahtera lewat persaudaraan yang rukun, hubungan yang baik terhadap sesama ini sangatlah besar dan memberkati, kalau kata pemazmur. Dan bahkan diakhiri kitab Mazmur pasal yang ke-133 ini dengan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu hidup untuk selama-lamanya. Jadi dikatakan di mana ada persatuan, di sana Tuhan memerintahkan berkatnya. Ini juga akhirnya yang kalau kita pernah dengar 2-3 orang percaya, hidup benar, sepakat, maka Tuhan akan mendengar dan menjawab doanya. Jadi benar-benar sebuah persatuan, kesatuan, persaudaraan ini harus kita jaga dengan baik, harus kita usahakan. Yuk di hari-hari ini yang semakin individualis gitu ya, kehidupan orang-orang kebanyakan. Kalau zaman dulu terasa banget kita hidup masih di dalam perumahan-perumahan, komplek-komplek yang masih banyak aktivitas-aktivitas bersama, masih terasa sungguh persaudaraan-persaudaraan yang bisa kita ciptakan. Tapi kalau kita lihat sekarang, kebanyakan perumahan udah berubah menjadi klaster-klaster, di mana justru tadinya kalau perumahan-perumahan bahkan dibatasi oleh pagar-pagar gitu ya, tetapi persaudaraan yang diciptakan masih bisa terasa sungguh. Tapi justru sekarang perumahan-perumahan yang ada bentuknya sudah seperti klaster gitu ya, udah nggak ada pagar, tapi justru orang semakin hidup masing-masing. Seberapa banyak dari kita masih di dalam hidup di lingkungan kita masih ada komunikasi dengan tetangga sekitar, aktivitas dengan tetangga sekitar. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu masih hidup dan tinggal di lingkungan yang seperti itu, masih bisa diberikan kesempatan untuk membangun tali persaudaraan yang baik. Nah, tapi bisa atau nggak bisa itu semua balik lagi kepada diri kita sendiri. Dan maka dari itu pemazmur mengingatkan kita untuk kembali, untuk diingatkan bahwa yuk kita
kembali menjaga persaudaraan yang rukun di dalam Kristus. Jadi kita menjadi pribadi yang terus mengusahakan. Dan bagaimana caranya? Pastinya ada yang harus kita lakukan. Dan saya gak mau panjang-panjang karena ini kita sekedar hanya sharing aja. Dan hanya cuma 3 ayat. Jadi yang kepikiran sama saya, hal paling simpel, hal paling sederhana untuk bisa kita lakukan, bagaimana untuk bisa menjaga persaudaraan yang rukun ini adalah toleransi. Hidup dengan sikap toleransi yang tinggi. Seperti bagaimana gembala kita menyampaikan di minggu ini ya, topik tentang tema toleransi. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengikuti, boleh cek di YouTube kami, di WBSD. Setiap pagi gembala kami live Pagi Berkat bersama Pasel lagi ngomongin soal toleransi. Nah, pertinggalnya bisa disaksikan di situ. Atau Bapak Ibu bisa juga menyaksikan besok, nanti ke depan masih seminggu nih, bicara tentang toleransi setiap pagi. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita bisa menjaga persaudaraan yang rukun. Jadi benar-benar kita hidup itu rasa toleransi kita kembali kita timbulkan di dalam diri kita. Ingat, kita ini semua manusia sama di mata Tuhan. Ciptaan Dia yang begitu luar biasa, kesayangannya. Jadi jangan lagi kita menjadi pribadi yang masih suka menjudge orang dengan mudah, memilih-milih pertemanan yang sara dan sebagainya gitu ya. Suku, ras, agama. Memang memilih teman itu boleh dilakukan. Maksudnya adalah memilih teman yang baik dan membangun untuk kita berkumpul bersama orang-orang yang seiman, yang membangun keimanan kita. Ya, itu betul. Tetapi membangun hubungan sesama satu sama lain itu harus ke semua orang dengan penuh toleransi tadi, sehingga akhirnya menciptakan kerukunan yang sejati terhadap sesama kita. Dan kalau kita udah bisa melakukan hal ini, yang tadi saya bilang gitu ya, ketika kita udah bisa mengasihi sesama kita, maka baru kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar mencintai Tuhan Allah kita dengan baik dan benar. Karena sudah terbukti terhadap sesama kita, lingkungan kita bisa mengasihi mereka. Maka ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, oh iya benar, terlihat sungguh dia mengasihi sesamanya, maka sudah pasti dia mengasihi Allahnya. Kiranya diberkati, dan ini benar-benar memberkati saya luar biasa. Walaupun singkat, ayatnya hanya 3 ayat, tapi kembali diingatkan bahwa benar-benar betapa berharganya tadi persatuan, kesatuan, persaudaraan di antara sesama kita manusia, di antara kita sesama umat Tuhan. Karena kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan itu sungguh sangat amat baik dan indah. Seperti tadi pemazmur umpamakan seperti minyak urapan yang mahal, seperti embun yang menyegarkan kita. Jadi benar-benar persatuan membawa berkat, kesegaran, kekuatan, impartasi berkat kepada sesama kita. Bahkan kalau tadi di akhir penutup dikatakan janji akan hidup yang kekal. Jadi yuk terus kita hidup melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam persatuan. Jadi gak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita juga menjadi saksi. Ini yang paling penting bagi dunia sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat kasih Tuhan itu lewat kehidupan kita. Haleluya, kiranya diberkati. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, mengikuti program Tadarusan Alkitab hari ini di dalam Mazmur yang ke-133. Dan saya mengundang kembali untuk kembali mengikuti Tadarusan Alkitab berikutnya, untuk terus bisa bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan sharing rema satu sama lain. Dan saya kembali mengundang terus Bapak Ibu yang mendapatkan rema juga, boleh berbagi juga tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan
di dalam Mazmur yang ke-133 ini, baik lewat kolom live chat yang menyaksikan langsung ataupun juga di dalam kolom komentar yang nanti menyaksikan pertinggalnya, biar benar-benar semua yang menyaksikan ini bisa saling memberkati satu sama lain. Itu aja, dan mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita mau menutup program tadarusan Alkitab kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah boleh menyelesaikan program tadarusan Alkitab kami pada hari ini, dan kami sudah melakukan pembacaan dari Mazmur pasal yang ke-133. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk hidup dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan terhadap sesama kami. Tuhan, ingatkan kami, ajar kami untuk terus lebih lagi mengasihi sesama kami. Tuhan, biar kami tidak hanya berfokus hanya kepada diri kami sendiri, mengejar kebaikan dan berkat untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sesama kami, sehingga lewat hubungan yang kami bangun, persatuan, kesatuan, persaudaraan yang kami bangun, Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar kami, dimanapun Engkau menempatkan kami untuk berada, kasih-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami lewat kehidupan kami. Tuhan, terus mampukan kami, Roh Kudus, untuk hidup berdamai dengan sesama kami. Ajarkan kami untuk terus menjadi pribadi yang toleran, bisa hidup berdampingan, saling memberkati, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ada kami percaya di mana ada persatuan yang kami bangun, di situ Engkau mencurahkan berkat di atas kami semua. Biarlah berkat-Mu melimpah bagi kami semua, Tuhan, dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Aktivitas kami selanjutnya, kalau kami habis ini mau melanjutkan aktivitas kami bekerja, ataupun mungkin sudah berlibur, menyiapkan waktu untuk quality time bersama keluarga, bersama pasangan, rekan, teman, kerabat, siapapun, Tuhan, biar Kau yang sertai hari-hari kami. Tuhan, pertemukan lagi kami selanjutnya di tadarusan Alkitab berikutnya, biar terus ajarkan kami untuk mau duduk diam belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga diberkati, semoga menjadi berkat, dan jangan lupa kalau diberkati boleh juga dengan men-share program ini, biar juga bisa memberkati orang lain lebih banyak lagi, dan kita mengambil bagian dalam pelayanan ini, gitu ya. Sampai jumpa. Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.